Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali malam hari ini ada waktu yang kembali dinyatakan bagi kita untuk bersama-sama memuji memuliakan Tuhan, juga merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini melalui Lentera Malam dari Jemaat Rantepao. Dan malam hari ini sudah ada bersama dengan kita Bapak Pendeta Iye Panggalo. Selamat malam Pak Pendeta. Bagaimana kabar Pak? Puji Tuhan ya, Pendeta dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang semangat, sukacita terus Pak Pendeta ya, luar biasa. Dan pada malam hari ini juga bersama-sama kita akan memuji Tuhan, dan teman-teman kita yang luar biasa di sebelah kanan saya, di sana ada Gladys dan Valen. Selamat malam, yang akan menyanyi, mengangkat pujian bersama-sama pada malam hari ini. Dan juga ada pemain musik, ada gitaris Saudara Ebi. Selamat malam. Ya, luar biasa sekali semangat anak-anak muda yang Tuhan pakai secara luar biasa untuk memuliakan Tuhan. Tema renungan kita pada episode kali ini 25 Agustus 2021 adalah doa dan nyanyian pujian yang membuka belenggu. Luar biasa sekali tema dari yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta nanti ini, bahwa ya, doa dan nyanyian atau pujian ini suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita selaku orang-orang percaya, dan nanti kita akan dalami bersama yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta. Dan kami juga mengingatkan Bapak Ibu sekalian bahwa jika ada Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan secara langsung dalam ibadah kita pada malam hari ini, bisa mengirimkan pokok doa bisa menuliskan di live chat kita di YouTube, dan juga bisa melalui WhatsApp di hotline Solidio Rantepao channel di 0822 1000 1913. Mari bersama kita arahkan hati kita untuk kemudian beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, dan juga merenungkan firman Tuhan. Satu pujian mengantar kita dalam ibadah kita, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Kudus yang beri kekuatan.
Saudara-saudara sekalian, selamat malam. Kita siapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Marilah kita mohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Roh Kudus, Engkau sungguh berkuasa, karena Engkau Allah yang hadir di setiap tempat, setiap rumah, setiap waktu, yang membersatukan kami dalam doa malam melalui lentera malam pada malam hari ini. Dari berbagai tempat kami diikat oleh kuasa Tuhan, dan mohon sekaligus Tuhan, Engkau ya Roh Kudus akan membuat hati kami terbuka terhadap firman, untuk menumbuhkan iman kami sebagai pengikut Yesus yang patuh, tidak gentar, dan selalu hidup dalam doa dan pujian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, untuk lentera malam pada saat ini saya sudah menyiapkan satu perikop. Untuk menemukan perikop ini, saudara-saudara, sejak dihubungi tadi dan saya mengiyakan permintaannya Cakra. Terus terang, karena untuk menyampaikan firman Tuhan itu tidak mudah, tidak bisa kita comot di mana-mana. Saya berdoa berkali-kali, sambil beristirahat siang saya buka lagi di HP dan lain-lain. Saya temukan beberapa bacaan, tapi setelah istirahat saya dituntun Roh Kudus untuk memilih perikop ini. Doa dan nyanyian pujian yang membuka belenggu. Kita baca perikop ini, Kisah Rasul pasal 16. Saya baca ayat 16 sampai ayat 28. Saudara-saudara bisa juga ikuti bacaan ini. Kisah para Rasul pasal 16 ayat 16 sampai ayat 28. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ini mohon diberi catatan ini. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Karena ini akan menentukan mengapa akhirnya Paulus dan Silas dipenjarakan. Ia, perempuan petenung ini, mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom
tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka itu. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Dan memang bahkan ada seorang anggota dari lingkungan kepolisian yang mengatakan khotbahnya itu keras sekali. Mereka berani dan tidak peduli di penjara atau apa, pokoknya beritakan Yesus apapun risikonya. Ya, saya katakan kita lihat dari lingkungan perkembangan kekristenan di Indonesia. Nah, perkembangan kekristenan yang kita lihat terutama dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ini, kita lihat kalau bisa membaca ayat 1 sampai ayat 15 itu sebetulnya Rasul Paulus dan Silas baru saja beberapa hari berangkat dari daerah Asia Kecil, dari daerah Troas, menyeberang ke Eropa Selatan atau Makedonia. Baru beberapa hari di sana, dan baru saja membaptis seorang perempuan pengusaha yang bernama Lydia yang menampung mereka. Tapi dasar penginjil yang setia, mereka tidak mau diam di rumah. Seberapa nyaman pun rumah Lydia, mereka terus berjalan. Dan ketika mereka datang ke pertemuan orang-orang Yahudi di situ, disitulah mereka ditemui atau bertemu dengan seorang perempuan yang selama ini sangat diandalkan karena bisa bertenung. Dia menenung, ya, seperti kita tahu ya, orang yang menenung itu bisa dianggap membaca bisa membaca nasib, bisa mendatang berkat, bisa meramal dan lain-lain. Dan untuk hasil tenungannya itu, tuan-tuan yang mengorganisasinya, yang mengurusnya, itu mendapat keuntungan yang besar. Tapi saudara-saudara, perempuan petenung ini sebetulnya digerakkan oleh iblis. Digerakkan oleh iblis. Dan perhatikan apa yang dikatakan dalam bacaan tadi, apa yang dia berulang-ulang sebut di ayat 17. Jadi dia mengikuti Rasul Paulus, Silas dan rombongan yang mengikutinya. Kata-katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Pernyataannya itu benar. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan.
apa yang dikatakan ini benar. Dalam beberapa peristiwa di dalam kitab Injil kita melihat bagaimana orang kerasukan setan itu justru menyebut nama Tuhan. Dan dia pun, perempuan ini pun menyebut nama Tuhan. Mengenal Paulus dan Silas sebagai hamba Allah yang maha tinggi. Mengenal bahwa misi Paulus dan Silas adalah memberitakan kepada pendengarnya keselamatan. Tapi saudara-saudara, kalau satu kali dia sebut begitu mungkin masih dianggap biasa. Tapi kenyataannya berhari-hari diceritakan bahwa berhari-hari mengikuti mereka dari belakang dengan ucapan yang sama. Dengan demikian Rasul Paulus bukannya terganggu dengan pernyataan perempuan itu, tapi terganggu karena teriakan-teriakannya. Jadi dikatakan sudah tidak menjadi sabar. Akhirnya kita dengarkan bagaimana Paulus mengusir setan dari diri perempuan petunjuk itu. Demi nama Yesus, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Sekali lagi, seorang rasul dengan otoritas dari Roh Kudus, kuasa Roh Kudus yang menguasai mereka, demi nama Yesus Kristus, aku perintahkan engkau keluarlah dari perempuan ini. Kita ingat beberapa peristiwa yang sejenis. Petrus juga menyembuhkan seorang lumpuh demi nama Yesus. Kali ini Paulus mengusir setan demi nama Yesus. Dan seketika itu juga setan, iblis keluar dari perempuan itu dan dia sembuh. Tidak bisa lagi dia bertenung. Tidak bisa lagi dia mendatangkan keuntungan bagi tuan-tuannya yang selama ini memperoleh keuntungan. Tidak bisa lagi. Tapi kita perhatikan di sini saudara-saudara, bagaimana Rasul Paulus yang dikuasai oleh Roh Kudus bisa mengusir setan dari seorang petenung yang sudah memberi kehidupan, penghasilan kepada tuan-tuannya, kepada banyak orang selama ini. Nah, sekarang saudara bisa bayangkan ya, kalau kita menjadi tuan untuk orang yang memberikan keuntungan kepada kita, tiba-tiba orang yang mendatangkan keuntungan kepada kita itu tidak bisa lagi buat apa-apa. Karena dia sendiri sudah dibebaskan oleh Tuhan dari kuasa iblis, dia tidak bisa lagi bertenung, dia tidak tahu apa lagi yang dibuat. Sudah pastilah respons tuan-tuannya itu yang kita baca tadi, bagaimana mereka menjadi sangat marah, memprovokasi pembesar-pembesar penguasa, memprovokasi orang banyak. Kata-katanya memang kata-kata tuan-tuan itu sangat memprovokasi penguasa, pembesar-pembesar. Ini kalau bisa kita lihat apa yang dikatakan di dalam ayat 20. Saya bacakan atau bisa lihat juga di Alkitab saudara. Tuan-tuan itu memprovokasi orang-orang ini mengacau kota kita ini. Ini kalau dibayangkan ya, Paulus dan Silas berdiri di tengah, di depan penguasa, lalu ditunjuk orang-orang ini mengacau kota kita ini. Apa alasan mengacau? Dia katakan, karena mereka ini orang Yahudi, artinya pendatang. Dan mereka mengajarkan adat istiadat Yahudi, adat istiadat asing. Dan itu semua bagi kita orang Rom, kita tidak boleh menerimanya dan tidak boleh menurutinya. Jadi tuan-tuan memprovokasi penguasa. Ini terjadi di pasar dan kemudian orang banyak diprovokasi juga. Akhirnya tuan-tuan itu bersama penguasa, bersama orang banyak, itu begitu marahnya kepada Paulus dan Silas. Memukuli mereka, membuka pakaian mereka, mendera mereka berkali-kali, menganiaya mereka. Belum puas, mereka dimasukkan ke dalam penjara.
Dan tapi istilah yang digunakan melemparkan mereka ke dalam penjara. Artinya itu kata yang sangat keras, tapi sesungguhnya kalau kita lihat secara real, memasukkan Paulus dan Silas ke dalam penjara tanpa alasan sebenarnya. Jadi seperti benda ya, dilempar. Memang mereka dilempar dalam arti tidak ada alasan untuk memenjarakan mereka. Tapi begitu saudara-saudara, orang-orang yang bekerja di bawah otoritas pengaturan, pengarahan Roh Kudus, apa yang terjadi saudara-saudara? Mereka tidak mengeluh. Memang badan mereka itu luka-luka, tapi mereka tidak mengeluh, mereka tidak menangis. Mereka menjalani seluruh proses itu. Mereka mengikuti ketika dibawa ke dalam penjara dan ditempatkan di ruang paling tengah yang paling aman. Dan kepala penjara diperintahkan oleh atasannya untuk menjaga mereka, jangan sampai mereka ini bebas. Dari sisi keamanan saudara-saudara sudah sangat meyakinkan. Mereka tidak akan bisa keluar, mereka akan terus berada dalam penjara itu sampai mereka dibawa keluar. Jadi dari sisi keamanan sudah oke. Tapi kita lihat bagaimana Rasul Paulus dan Silas menjalani ini dalam terang perserahan diri dan penyerahan diri kepada kuasa Roh Kudus. Mereka tenang menjalaninya dan dikatakan sekitar tengah malam. Saudara, itu sekitar tengah malam apa ya? Kalau kita bayangkan mungkin sekitar jam 11:30 atau jam 12 atau lewat sedikit. Tapi sekitar tengah malam. Sudah sunyi sekali sebenarnya. Kita bayangkan Kota Rantepo ini, apalagi kami di Tampak, Saloso, kalau sekitar itu sudah sunyi sekali. Jadi keadaan sunyi, apa yang terjadi pada orang penjara ini bukan tidur, bukan menangis, bukan mengeluh, mereka justru apa? Mereka dikatakan mereka berdoa dan menyanyikan nyanyian pujian berulang-ulang. Jadi saudara-saudara, kalau Alkitab mengatakan tetaplah berdoa, suka menyanyi dan lain-lain, bersukacita senantiasa, ini bukan anjuran yang kosong. Ingat, dalam banyak hal, mengapa nyanyian-nyanyian kebangunan rohani itu disukai orang? Karena nyanyiannya pendek-pendek, dihafal dan diulang-ulang sampai emosi kita itu dibentuk. Waktu fenomena Meko, lagunya pendek-pendek. Bilurnya sungguh heran. Bilurnya membawa kesembuhan. diulang. Tapi perasaan iman orang dibangun. Saudara-saudara, mungkin ini memang agak berbeda. Liturgi kita nyanyi satu kali dianggap sudah banyak. Malu kita sepertinya dianggap mengikut-ikut kalau kita ulang-ulang. Tapi lupa kita bahwa justru ketika kita mengulangi itu, feeling kita, perasaan kita itu dibentuk oleh isi nyanyian. Makanya nyanyian-nyanyian yang kita gunakan itu dari nyanyian rohani, kidung jemaat, pelengkap kidung jemaat, nyanyikanlah kidung baru, penanian dolo dan lain-lain. Itu mengapa nyanyian itu disebut nyanyian segala abad? Karena itu diciptakan berdasarkan pergumulan iman yang dalam tentang Tuhan, tentang Yesus Kristus, tentang Allah. Makanya kalau dengar rekaman lagu siapa dari Victor Huta Barat, saya suka sekali lagunya Victor Huta Barat. Lagu-lagu biasa tapi menyentuh hati. Saya ikut menyanyi kalau dinyanyikan. Herlin Pirene, lagu-lagu lama, himne. Begitu bagusnya saya bisa ikut menyanyi. Dan kalau seorang penyanyi menyebabkan orang lain bisa menyanyi, ini baru disebut penyanyi. Kalau dia sekadar menyanyi saja bagi dirinya sendiri, ya dia seorang entrepreneur.
entertainer ya, entertainer, penghibur saja. Karena orang tidak bisa ikuti apa yang dia nyanyikan. Jadi berdoa, menyanyikan pujian pada tengah malam itu ternyata dampaknya luar biasa sampai kepada Allah. Saudara, cukup banyak, tidak perlu kata-kata, tapi Tuhan langsung membaca apa yang sedang terjadi. Tuhan membaca pergumulan Paulus dan Silas. Jadi nyanyi, berdoa, dan pujian yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan Silas itu sampai kepada Allah dan Allah langsung bertindak. Gempa bumi terjadi. Ini kalau kita lihat, jadi begitu kuatnya apa yang terjadi pada waktu itu di ayat yang sebentar. Ayat yang ke-26. Bisa lihat ayat yang ke-26. Terjadilah gempa bumi yang hebat. Jadi ini dari nyanyian, dari doa dan nyanyian. Sampai kepada Allah, Allah merespons. Gempa bumi yang hebat. Dikatakan sendi-sendi penjara itu goyah. Ini kalau gedung gereja kuat seperti ini, sendi-sendi gereja ini goyah. Ini harus kita bangun, cari biaya lagi untuk membangunnya. Tapi untung bukan gedung gereja yang sendi-sendinya goyah. Ini sendi-sendi penjara. Ketika itu juga terbukalah semua pintu yang tadi dikunci sangat kuat oleh kepala penjara. Semua pintu. Dan yang langsung berhubungan dengan Rasul Paulus dan Silas ialah belenggu mereka terbuka. Jadi kalau ditangkap polisi pakai borgol ya. Pakai borgol. Dan saya kira tidak bisa kita buka borgol itu sendiri kecuali dibuka. Tapi doa dan nyanyian Rasul Paulus dan Silas membuka itu semua tanpa keterlibatan siapapun. Terbuka sendiri. Belenggu terbuka sendiri karena doa dan nyanyian. Saudara, saya kira pernah juga saudara berdoa dan menyanyi dan merasa bagaimana hati jiwa terangkat langsung kepada Allah. Itulah pentingnya kita membangun komunikasi pribadi dengan Allah. Atau pakai istilah internet, kita penting pribadi-pribadi kita itu online dengan Allah. Kalau bisa nyalanya itu hijau terus. Oh ya ini ya, simbol hijau ya. Kalau online kan hijau. Kalau kita buka Facebook, ya benar ya. Kalau online itu hijau. Kalau kita sedang menulis respons WhatsApp, orang dalam grup itu juga melihat kita sedang menulis. Dan kalau kita mengirim pesan, kita maunya cepat direspons. Dan kalau tidak direspons, sampai besok barangkali belum centang 2 ya. Ya, centang biru ya kalau sudah dibaca. Kita tidak enak. Nah, saya mau katakan saudara-saudara, kita bukan Allah, tetapi bisa kita ambil andaian ini. Bahwa kalau kita sudah kirim pesan, kita mau ada respon segera. Paulus dan Silas kirim pesan kepada Allah. Ada nyala online. Dan Allah langsung merespons. Responsnya ialah gempa bumi. Sendi-sendi penjara goyah. Pintu-pintu semua terbuka dan belenggunya dilepaskan. Saudara-saudara, saya yakin dan kita percaya akan seperti itu juga saudara. Apa yang sedang membelenggumu sekarang? Apa yang sedang membelenggu kita? Dalam histori Lentera Malam kita dengan iman, pengharapan,
dan dengan sungguh-sungguh terus berdoa untuk saudara-saudara yang mengirim pesan untuk didoakan. Dan kita tidak akan pernah berhenti. Ya, kehendak Tuhan yang terjadi, 1-2 dari yang kita doakan di Lentera malam ini dipanggil pulang oleh Tuhan. Kita semua berduka, tapi kita juga tahu bahwa mereka dibebaskan dari belenggu hidup mereka dengan cara Tuhan sendiri. Sebagian dari yang kita doakan berkali-kali masih tetap juga kita doakan malam hari ini. Kita tidak akan pernah lelah untuk terus berdoa. Dan saudara juga jangan lelah. Walaupun mungkin penyakit saudara, belenggu saudara begitu hebatnya, jangan lelah. Kita percaya online itu ke atas tanda simbol hijau itu terus nyala kepada Allah, itu yang paling penting. Berapa lama pun itu nyala, itu yang paling penting. Jadi online kita dengan Allah itu paling penting. Makanya saudara-saudara, pandemi ini mengurangi perjumpaan kita dengan orang lain. Oke, kita kehilangan satu momen untuk bersama-sama. Tapi yang tidak hilang dari masa pandemi ini ialah bahwa justru kita pribadi-pribadi online langsung dengan Allah. Dan saya harap kalau nanti Tuhan juga sudah akhiri pandemi, kita akan berdoa seperti itu, berharap lampu hijau itu tetap ada. Simbol hijau itu tetap ada dengan Allah. Secara pribadi. Terus terang saudara-saudara, komunikasi pribadi dengan Allah itu sangat menentukan komunikasi kita secara bersama-sama. Seberapa serius kita dalam komunikasi pribadi kita dengan Allah itu menentukan keramahan saya, kasih saya kepada Paul, kepada generasi muda ini. Itu sangat menentukan. Hubungan pribadi saya kepada Tuhan menentukan kasih saya kepada orang-orang lain. Online dengan Allah itu sangat menentukan pergerakan kita, saudara-saudara. Jadi, apapun bentuk belenggu yang kita alami, apa yang dibuat? Berdoalah dan bernyanyilah. Bisa sendiri, bisa bersama-sama. Belenggu dosa lepas karena kita berdoa dan bernyanyi dalam pertobatan. Belenggu dalam rumah tangga juga bisa lepas. Keadaan keluarga yang tidak damai itu hanya bisa lepas. Percayalah, hanya bisa lepas kalau keluarga berdoa dan bernyanyi bersama. Tidak ada masalah diselesaikan tanpa bersama-sama di hadapan Allah. Selamat berdoa, selamat menyanyikan nyanyian pujian. Percaya, saudara, belenggu saudara akan dibuka. Belenggu saudara akan dilepaskan. Amin. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta. Firman yang begitu luar biasa yang menguatkan kita sekalian, menguatkan pendengar Lentera Malam dimanapun berada. Dan saya yakin Pak Pendeta, Paulus dan Silas waktu itu mereka berdoa dan bernyanyi dengan satu refleksi iman bahwa yang bisa menolong mereka hanya Tuhan. Sehingga ya mereka menaikkan doa dan pujian, dan kekuatan doa dan pujian itu luar biasa sehingga belenggu mereka yang kalau mengandalkan kekuatan manusia pasti otomatis tidak bisa dibuka Pak Pendeta ya. Kecuali kalau pakai misalnya, kalau borgol misalnya pakai kunci atau alat-alat yang lain. Tapi ini firman Tuhan bilang terbuka dengan sendirinya, dan sendi-sendi penjara itu ya goyah sendiri. Itu terjadi akibat kuasa Tuhan, dan betapa luar biasanya doa dan pujian yang dinaikkan dengan ketulusan hati dan ketaatan kepada Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, yang juga mengajarkan kepada kita sekalian bahwa kehidupan ini memang tidak akan pernah terlepas dari yang namanya
pergumulan kehidupan, baik itu masalah kesehatan Pak Pendeta, masalah pendidikan, dalam keluarga maupun dalam pekerjaan, tapi yakin dan percayalah bahwa kuasa Tuhan dan pertolongan Tuhan selalu dinyatakan bagi setiap orang yang mau datang menaikkan doa dan pujian kepadanya. Sungguh luar biasa sekali firman Tuhan malam hari ini menguatkan kita sekalian dan juga meneguhkan iman kita untuk terus mengajar kita dengan tekun menaikkan doa dan pujian kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kami tetap mengingatkan Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan secara live pada malam hari ini, bisa menuliskan pokok doa di live chat kita di YouTube dan juga bisa melalui WhatsApp di hotline Solideo Rantepau Channel di nomor 0822 1913. Dan sebelum kita masuk dalam doa syafaat pada malam hari ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta, bersama-sama kita mendengarkan pujian Bapa Sentuh Hatiku.
Saudara-saudara sekalian, kita yang bersatukan Tuhan dalam Lentera Malam melalui live chat, ucapan-ucapan, doa dan harapan, dan sebagian dari kita mohon didoakan yang sempat dicatat. Kita akan berdoa kepada Tuhan untuk Bapak Agustinus Tapi di Balikpapan, isolasi mandiri, Nenek Isdar di Sabang, Pendeta Christian Tanduk di rumah, Bapak Sujono Saranga di Makassar, Bapak Daud Pongsapan juga di Makassar, Ibu Vienti isolasi mandiri di rumah, keluarga Ibu Martina, Bapak Pian di rumah, Bapak Adi dan Mama Adi di Lamunan, Nenek Olga di Singki, ini Bapak Pendeta Yunus Palilu, Oma Deka Tonapa di rumah, Ibu Sarce Manganan Ruga, Nenek Budi di Talung Lipu, Bapak Martin Patasik, dan Ibu Esther Harahap. Kita mendukung dalam doa keluarga yang berduka cita, keluarga almarhumah Marliani Dani di Kartika, kemudian juga almarhumah ibunda dari Pendeta Simon Lambak Patabang di Pangrante. Untuk hal-hal yang khusus, Ibu Mary Ana kita minta didoakan untuk pergumulan hidup. Ibu Nelvira sore tadi telah menjalani operasi sesar dan melahirkan anak perempuan. Ariel Zain Pamean sementara kuliah di Jakarta. Ibu Eta, Ibu Mesita yang sementara menantikan waktu persalinan. Itulah yang akan kita doakan. Saudara-saudara, saya tidak sebut lagi nanti dalam doa karena kita sangat yakin bahwa seluruh proses ini adalah proses yang dihadiri Tuhan, didengar dan dilihat Tuhan. Kita tahu, kita sudah menyampaikannya, menyebutkannya, bahkan sebelum saudara tergerak hati untuk menulis ke dalam chat, Tuhan sudah mengetahui hati saudara. Itu tadi saya istilahkan sudah online dengan Tuhan. Jadi dalam doa saya tidak sebut lagi satu persatu. Marilah kita bersekutu dan kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, Engkau berkuasa atas Paulus dan Silas dan membebaskan mereka dengan kuasa-Mu sendiri dari belenggu-belenggu mereka. Engkau juga ya Roh Kudus akan membuat kami mampu terus berdoa dan menyanyikan nyanyian pujian dengan iman. Dan Engkau sendiri juga akan melepaskan, membebaskan kami dari belenggu-belenggu kami masing-masing. Kasihanilah kami dan tolonglah kami terus berdoa dan bernyanyi. Menyalakan lampu online kepadamu sehingga Engkau terus bergerak menolong kami. Tuhan, pada malam hari ini dalam doa Lentera Malam, Engkau sudah mengetahui dan mendengar nama-nama saudara-saudara kami, keluarga kami, sahabat kami yang sementara sakit. Satu persatu Kau lihat dan Kau tahu jenis penyakitnya, berat ringannya penyakitnya, semuanya tidak ada yang tersembunyi dan terluput dari pengetahuan dan pengenalan-Mu. Kami bersehati mendoakan mereka satu persatu, Kau lawat di tempat masing-masing. Dan Kau berkuasa untuk membuat mereka menjalani proses perawatan dengan iman, dengan pengharapan, dan akhirnya Engkau menyembuhkan mereka dengan kasih. Untuk keluarga yang berduka, kami doakan juga Tuhan mampukan semua keluarga melihat duka cita ini dalam iman dan pengharapan. Karena Tuhan sudah berkenan memberi kesempatan hidup kepada mereka dan Tuhan tahu sudah waktunya dipanggil pulang.
diberi tempat yang Yesus sediakan bagi mereka. Dan karena itu kuatkanlah semua keluarga yang berduka. Ya Tuhan, beberapa dari kami yang terikat bersekutu dalam Lentera malam ini menyampaikan doa pergumulan masing-masing. Kau tahu apa yang menjadi belenggu kami, dan mohon dengan iman dan harap Tuhan mampukan kami melewati satu persatu pergumulan hidup. Tapi yang terpenting, kami terus bersyukur karena Tuhan terus menyertai kami menjalani pergumulan berat apapun. Tuhan ada bersama kami. Ya Tuhan, semua keluarga yang ikut doa malam ini, masing-masing di tempatnya Engkau memberkati mereka dan menyertai. Tentu banyak informasi yang tidak sempat kami ketahui, tetapi Engkau mengetahui lebih dulu, dan karena itu berikanlah kepada mereka semua apa yang baik. Engkau juga memberkati tim dari Lentera Malam Jemaat Rantepau di sini yang selalu Engkau gerakkan dengan semangat dan dengan Roh Kudus mengarahkan mereka melakukan hal yang baik untuk banyak orang. Dan karena itu berkati mereka, sehatkan mereka, dan apa yang terbaik untuk banyak orang Kau berikan kepada mereka juga. Khususnya anak-anak muda ini yang terjun ke dalam bidang pelayanan, Engkaulah yang telah menggerakkan mereka, dan karena itu jangan mengecewakan mereka semuanya. Ya Bapa, lindungilah seluruh jemaat Rantepau, bahkan lindungi seluruh jemaat Gereja Toraja, bahkan semua orang yang percaya kepadamu, termasuk saudara-saudara kami yang terpaksa dipenjarakan karena iman. Engkau akan menyertai mereka semuanya. Bapa, lindungilah pemerintah kami yang sedang berjuang keras bersama kami semua untuk mengurangi dan menghentikan penyebaran virus corona. Engkau menolong semua yang bergerak, khususnya satgas-satgas, para dokter, para medis semuanya, bahkan relawan-relawan yang bergerak bersama-sama di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Bantulah kami sebagai umat manusia mengatasi pandemi ini, karena tidak mungkin kami mengatasinya sendiri tanpa Tuhan. Engkau memimpin juga pimpinan Gereja Toraja, pimpinan gereja-gereja di mana kami menjadi anggota. Lindungilah mereka dari hal-hal yang buruk. Dan untuk malam hari ini ya Tuhan, kami serahkan tubuh, jiwa, raga kami kepadamu. Engkau akan melindungi kami dan membentengi tempat-tempat tinggal kami dengan kuasa-Mu sendiri. Maka kami aman beristirahat di dalamnya. Tuhan, ampunilah segala dosa kami. Kami datang kepadamu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, yang oleh karena kasih-Nya telah memberkati kita dalam persekutuan pada malam hari ini, dalam menaikkan puji-pujian, merenungkan firman Tuhan, dan juga berdoa bersama yang dipimpin oleh Bapak Pendeta. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu, ada 171 orang yang masih bersama-sama dengan kita pada malam hari ini, 173 tepatnya. Saya bacakan nama kita satu persatu. Ibu Esther Parimpung, Bapak Freddy Balapadang, Bapak Yusuf Daniel, Ibu Dina Paraapak, Ibu Margareta Panggalo, Bapak Yakobus Parinding, Bapak Yorisman, Bapak Niko Palinggi, Bapak Mulatiranda, Mam Step, Yakolina, Ibu Yakolina Pamean, Ibu Delviani Meliani Balik, Ibu Yanti Tandi, Bapak Heri Mangawe, Bapak Reinhard Prasetyo, Ibu Marta Roma Andilolo, Ibu Rio Rita Pakan, Ibu Nelly Paliling, Ibu Hana Sampealang, Bapak Sandri, Ibu Damaris
Damari Serangan, Ibu Cici Papia, Bapak Stefanus Sappe, Ibu Justin Sampe, Bapak Sardis Paturanan, Bapak Ronius Pongbaroko, Ibu Kori Sagita, Raja-Raja, Ibu Yusniati Topadang Turu Allo, Ibu Seida Sintia, Ibu Ripka Sujono, Bapak Luther Ramba, Ibu Alfrida Limbong Datu, Bapak Esrom Pakidi, Ibu Yakolina Pamean, Ibu Ida Patasik, Bapak Ferry Layuk, Ibu Olgrit Algriani Allo, Ibu Yusi, Ibu Suesti Situngkir, Saudara Gabriela Reisin, Ibu Sisilia Pagoga, Ibu Kristina Kadang, Bapak Anton Sampe, Bapak Hendrik Lebang, Bapak Pendeta Markus Tanga Salubongga, Ibu Alfrida Londa, Ibu Elsia Putri Natalia, Ibu Rafika Nendrit, Ibu Esri Pangale, Ibu Sarce Palangiran, Ibu Esther Harahap, Bapak Agustinus Tumangke, Ibu Esther Rumpa, Bapak Joni Mantong, Bapak Daud Barung, Bapak Valexius Vale, Bapak Ges Kende, Ibu Hermin Bane Parimpung, Ibu Epertando, Bapak Jeffrey Soni, Ibu Elis Padangallo, Bapak Gusti Tibian, Bapak Kensen Anugrah, Ibu Esther Taruk, Ibu Linda Sapang, dan mungkin masih ada Bapak Ibu Saudara-saudara yang terlewatkan namanya. Kami ucapkan selamat malam dan juga kami menyapa Oma Deka Tonapa di rumah, selamat malam. Bapak Daud di Sorong dan juga Nenek Indar di Sabang. Selamat malam untuk kita sekalian, semoga tetap dalam keadaan sehat dan sukacita menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini, ibadah virtual melalui program Lentera Malam, dan kami terus mengingatkan kita sekalian agar tidak ketinggalan kegiatan-kegiatan virtual yang dilaksanakan dari Jemaat Rantepao. Kami terus mengingatkan Bapak Ibu untuk subscribe akun YouTube kami, Solideo Rantepao Channel. Satu pujian untuk menutup ibadah kita pada malam hari ini, jangan pernah menyerah. Selamat malam untuk kita semua, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan
Tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan